Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Ismail dengan NIM 12011184154 dari kelas PI 42 Gabungan Maintenance, mata kuliah RAM, akan menjelaskan tentang availability. Perkenalkan, nama saya Poppy Novia dengan NIM 12011184040. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi perancangan maintainability. Perkenalkan, nama saya Nisrina Sofia Rahman dengan NIM 12011182450. Di sini saya akan menjelaskan mengenai FMEA. Saya Melia Sadanira, NIM 12011183377 akan menjelaskan materi tentang fault tree analysis atau FTA. Baik, saya perwakilan dari kelompok akan menjelaskan tentang fault tree analysis atau FTA. Apa itu fault tree analysis? Fault tree analysis adalah teknik yang digunakan untuk mengidentifikasi resiko terjadinya kegagalan. Teknik ini digunakan untuk mengidentifikasi kegagalan atau failure dari suatu sistem dengan memakai FT atau fault tree. Diperkenalkan pertama kali pada tahun 1962 oleh Bell Telephone Laboratories dalam kaitannya dengan studi tentang evaluasi keselamatan sistem peluncuran Minuteman misil antar benua. Boeing Company memperbaiki teknik yang dipakai oleh Bell Telephone Laboratories dan memperkenalkan program komputer untuk melakukan analisa dengan memanfaatkan FT baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif. Fault tree analysis atau FTA ini berorientasi pada fungsi atau function oriented atau yang lebih dikenal dengan top-down approach karena analisa ini berawal dari sistem level top dan meneruskannya ke bawah. Titik awal dari analisa ini adalah pengidentifikasikan mode kegagalan fungsional pada top level dari suatu sistem atau subsistem. Menurut Erickson 1999, FTA adalah suatu alat untuk menganalisis dengan tampilan visual atau gambar dan mengevaluasi jalur dari suatu kegagalan pada sistem serta menyediakan suatu mekanisme untuk mengevaluasi tingkatan bahaya pada sistem. Menurut Erickson juga tahun 1999, konsep mendasar dari fault tree analysis adalah menerjemahkan dan menganalisis suatu kegagalan atau kesalahan dari sistem ke dalam bentuk diagram visual dan model logika. FTA ini merupakan teknik yang banyak dipakai untuk studi yang berkaitan dengan resiko dan keandalan dari suatu sistem engineering. Event potensial yang menyebabkan kegagalan dari suatu sistem engineering dan probabilitas terjadinya event tersebut dapat ditentukan dengan FTA. Sebuah top event yang merupakan definisi dari kegagalan suatu sistem atau system failure harus ditentukan terlebih dahulu dalam mengkonstruksikan FTA. Sistem kemudian dianalisa untuk menemukan semua kemungkinan yang didefinisikan pada top event. FT adalah sebuah model grafis yang terdiri dari beberapa kombinasi kesalahan atau fault secara paralel dan secara berurutan yang mungkin menyebabkan awal dari failure event yang sudah ditetapkan. Setelah mengidentifikasi top event yang memberi kontribusi secara langsung terjadinya top event diidentifikasi dan dihubungkan ke top event dengan memakai hubungan logika atau logical link. Gerbang N atau AND gate dan sampai dicapai event dasar yang independen dan seragam atau mutually independent basic event. Analisa deduktif ini menunjukkan analisa kualitatif dan kuantitatif dari sistem engineering yang dianalisa.
Kemudian selanjutnya ada tujuan dari fault tree analysis, yaitu untuk mengidentifikasi terjadinya suatu kegagalan dari berbagai cara, baik dari faktor fisik maupun manusia yang dapat mengarah pada penyebab terjadinya kegagalan. Selanjutnya ada juga manfaat dari fault tree analysis. Yang pertama itu dapat menentukan faktor penyebab yang memungkinkan besar menimbulkan kegagalan. Yang kedua, menemukan tahapan kejadian yang kemungkinan besar sebagai penyebab kegagalan. Yang ketiga, menganalisa kemungkinan sumber-sumber resiko sebelum kegagalan timbul. Dan yang terakhir, menginvestigasi suatu kegagalan. Selanjutnya, ada tahap-tahap fault tree analysis. Yang pertama itu menentukan kejadian yang paling atas atau paling utama. Yang kedua itu menetapkan batasan dari fault tree analysis. Kemudian yang ketiga, memeriksa sistem bagaimana elemen-elemen itu berhubung pada satu dengan yang lainnya. Kemudian yang keempat, membuat pohon kesalahan. Dari kejadian paling atas sampai kejadian yang paling bawah. Kemudian yang kelima itu ada menganalisis pohon kesalahan tersebut. Dan yang keenam itu mempersiapkan rencana tindakan untuk mencegah terjadinya kegagalan. FTA atau fault tree analysis itu menggunakan simbol utama, yaitu yang disebut events dan gates. Ada 3 tipe event ya. Yang pertama itu ada primary event, yang kedua intermediate event, dan yang ketiga expanded event. Primary event itu merupakan sebuah tahap dalam proses penggunaan produk yang mungkin saat gagal. Sebagai contohnya, saat memasukkan kunci ke dalam gembok. Kunci tersebut mungkin akan gagal untuk pas atau sesuai dengan gembok tersebut. Kemudian dalam primary event itu dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama itu ada basic event, yang kedua ada undeveloped event, dan yang ketiga ada external event. Selanjutnya ada intermediate event. Intermediate event merupakan hasil dari kombinasi kesalahan-kesalahan. Beberapa di antaranya mungkin merupakan primary event. Intermediate event ini ditempatkan di tengah-tengah dari sebuah fault tree. Kemudian selanjutnya ada expanded event. Expanded event ini membutuhkan sebuah fault tree yang terpisah dikarenakan kompleksitasnya. Untuk fault tree yang baru ini, expanded event adalah undesired event dan diletakkan pada bagian atas fault tree. Selanjutnya ada definisi problem dan kondisi batas. Aktivitas pertama dari fault tree analysis ini terdiri dari 2 step, yaitu yang pertama mendefinisikan critical event yang akan dianalisa, dan yang kedua mendefinisikan boundary condition untuk analisa. Critical event yang akan dianalisa secara normal disebut dengan top event. Penting kiranya untuk bahwa top event harus didefinisikan secara jelas dan tidak kabur atau unambiguous. Deskripsi dari top event ini seharusnya selalu memberikan jawaban terhadap pertanyaan
apa or what, di mana atau where, dan kapan atau when. What di sini itu mendeskripsikan tipe dari critical event yang sedang terjadi. Sebagai contohnya itu kebakaran. Kemudian where di sini itu mendeskripsikan di mana critical event itu terjadi. Sebagai contoh, critical event terjadi di proses oxidation reactor. Kemudian pada when di sini itu mendeskripsikan di mana critical event terjadi. Sebagai contoh, critical event terjadi pada saat pengoperasian normal. Kemudian di sini terdapat contoh dari top event. Contoh dari top event yang melibatkan ketiga kriteria yang sudah dijelaskan tadi, yaitu contohnya seperti kebakaran yang terjadi di proses oxidation reactor pada saat pengoperasian normal. Agar analisis dapat dilakukan secara konsisten, yaitu ada hal yang penting bahwa kondisi batas bagi analisa didefinisikan secara hati-hati. Dari kondisi batas, kita akan memiliki beberapa pemahaman seperti yang pertama ini, ada batas fisik sistem. Yaitu bagian mana dari sistem yang akan dimasukkan dalam analisa dan bagian mana yang tidak. Kedua ada kondisi awal, yaitu kondisi pengoperasian sistem yang bagaimana pada saat top event terjadi. Apakah sistem bekerja pada kapasitas yang penuh atau sebagian. Kemudian ada kondisi batas yang berhubungan dengan stres eksternal. Yaitu apa tipe stres eksternal yang seharusnya disertakan dalam analisa ini. Kemudian ada level dari resolusi, yaitu seberapa detail kita akan mengidentifikasi berbagai alasan potensial yang menyebabkan kegagalan. Selanjutnya ada pengkonstruksian fault tree. Pengkonstruksian fault tree selalu bermula dari top event. Oleh karena itu, berbagai fault event yang secara langsung penting dan berbagai penyebab terjadinya top event harus secara teliti diidentifikasi. Berbagai penyebab ini dikoneksikan ke top event oleh sebuah gerbang logika. Penting kiranya bahwa penyebab level pertama di bawah top event harus disusun secara terstruktur. Level pertama ini sering disebut dengan top structure dari sebuah fault tree. Top structure ini sering diambil dari kegagalan modul-modul utama sistem atau fungsi utama dari sistem. Analisa dilanjutkan level demi level sampai semua fault event telah dikembangkan sampai pada resolusi yang ditentukan. Analisa ini merupakan analisa deduktif dan dilakukan dengan mengulang pertanyaan, apa alasan terjadinya event ini? Kemudian, ada beberapa aturan yang harus dipenuhi dalam mengkonstruksi sebuah fault tree. Berikut ini merupakan beberapa aturan yang dipakai untuk mengkonstruksikan sebuah fault tree. Yang pertama itu ada deskripsikan fault event. Artinya masing-masing basic event harus didefinisikan secara teliti. Baik itu apa, di mana dan kapan dalam sebuah event tersebut. Kemudian yang kedua itu ada fault event, yaitu seperti yaitu kegagalan komponen dikelompokkan menjadi 3 kelompok. Yang pertama itu ada primary failures, yang kedua secondary failures, dan yang ketiga itu common faults. Sebuah normal basic event di dalam sebuah fault tree merupakan sebuah primary failures yang menunjukkan bahwa komponen merupakan
penyebab dari kegagalan. Secondary failures dan common faults merupakan intermediate event yang membutuhkan investigasi lebih mendalam untuk mengidentifikasi alasan utama. Pada saat mengevaluasi sebuah fault event, seorang analis itu akan bertanya, dapatkah fault ini dikategorikan dalam primary failure? Jika jawabannya adalah ya, maka analis tersebut dapat mengklasifikasikan fault event sebagai normal basic event. Namun, jika jawabannya adalah tidak, maka analis tersebut dapat mengklasifikasikan fault event sebagai intermediate event yang harus didevelop lebih jauh atau sebagai secondary basic event atau sering disebut dengan undeveloped event, dan menunjukkan sebuah fault event yang tidak dikaji lebih jauh karena informasinya tidak tersedia atau karena dampak yang ditimbulkan tidak signifikan. Kemudian yang ketiga itu ada lengkapi semua gerbang logika, yaitu semua input ke gate tertentu harus didefinisikan dengan lengkap dan dideskripsikan sebelum memproses gate lainnya. Fault tree harus diselesaikan pada masing-masing level sebelum memulai level berikutnya. Kemudian ada simbol-simbol FTA. Yang pertama ada logic gates. Di logic gates itu terdapat OR gate dan AND gate. OR gate menunjukkan output dari event A terjadi jika sembarang input event E terjadi. AND gate yaitu menunjukkan output dari event A akan terjadi jika semua input event E terjadi secara serentak. Kemudian ada input event. Pada input event terdapat basic event dan undeveloped event. Basic event itu menyatakan kegagalan sebuah basic equipment yang tidak memerlukan penelitian lebih lanjut dari penyebab kegagalan. Kemudian undeveloped event yaitu menyatakan sebuah event yang tidak diteliti lebih lanjut karena tidak tersedianya atau tidak cukupnya informasi atau karena konsekuensi dari event ini tidak terlalu penting. Kemudian ada description of state yang disimbolkan dengan rectangle, yaitu dimanfaatkan untuk informasi tambahan. Kemudian ada transfer symbols atau simbol transfer, yaitu simbol transfer out. Untuk simbol transfer out menunjukkan bahwa fault tree dikembangkan lebih jauh dan berkaitan dengan simbol transfer in. Sekian penjelasan tentang fault tree analysis. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam penjelasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.